Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema tentang surplus konsumen. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan definisi dari surplus konsumen itu sendiri. Jadi, surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen itu sendiri dihitung dalam mencari luas daerah yang diarsir. Jadi rumus dari surplus konsumen yaitu CS sama dengan PA kurang PE kali QE bagi 2. Di sini saya akan menunjukkan grafiknya sebentar. Yaitu grafiknya ada sumbu Q dan sumbu P. Dalam matematisnya sumbu Q itu diberi nama sumbu X dan sumbu P itu diberi nama sumbu Y. Jadi dalam matematika ekonomi ini bahwa sumbu X itu diberi nama sumbu Q, sedangkan sumbu Y itu diberi nama sumbu P. Jadi keterangannya PA sama dengan kurva dari sumbu PA dan E sama dengan keseimbangan dan PS penawaran, PD permintaan. Jadi CS sama dengan luas daerah yang diarsir. Di sini rumus dari CS itu juga bisa minus PA PE kali QE bagi 2. PA itu tadi harga maksimum yang dibayar, sedangkan PE itu harga aktual yang dibayar di pasar. Jadi di sini ada contoh soal yaitu PD sama dengan 60 kurang Q. Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 10, P sama dengan PD sama dengan PE atau P sama dengan 0, Q sama dengan 60. Jadi 60 kurang Q sama dengan 10 tambah Q minus Q kurang Q sama dengan 10 kurang 60. Jadi minus 2Q sama dengan minus 50. Q sama dengan 20. Dan nilai Q-nya saya sudah dapat, yaitu Q-nya 20. Jadi untuk mencari nilai penawaran yang pertama itu PS sama dengan 10 tambah Q. P sama dengan 10 tambah Q sama dengan 10 tambah 25. Jadi nilai Q-nya 25 sama dengan 10 tambah 25 sama dengan 35. Jadi equilibriumnya atau keseimbangannya yaitu QO, PO. Jadi di sini equilibriumnya E sama dengan 25,35. PE sama dengan 10 tambah Q. Q kurang Q atau P sama dengan 10. Jadi PD sama dengan 60 kurang Q. Q sama dengan 0, P sama dengan 60. P sama dengan 0, Q sama dengan 60. Jadi CS sama dengan setengah kali 25 kali 60 kurang 35 sama dengan setengah kali 25 kali 25. Jadi hasilnya 312,5. Sedangkan PS 10 tambah Q, nilai Q-nya sama dengan 0, nilai P sama dengan 10. Jadi PS sama dengan setengah kali 25 kali 35 kurang 10 sama dengan setengah kali 25 kali 25 sama dengan hasilnya 312,5. Total TS sama dengan CS tambah PS. Total keseluruhannya yaitu 312,5 tambah 312,5 hasilnya 625. Jadi PD sama dengan 15 kurang Q, PD sama dengan PS. 15 kurang Q sama dengan 15 kurang Q sama dengan 30 kurang 3. 15 kurang Q sama dengan 3 tambah 0 sama dengan Q. Minus Q kurang 25 Q sama dengan
3 kurang 15. Minus 1,5 Ki sama dengan minus 12. Ki sama dengan 8. Dan PS atau penawaran sama dengan 3 tambah 0,5 Ki. P sama dengan 15 kurang Ki. P sama dengan 15 kurang 8. P sama dengan 7. Jadi PS nilainya 7 dan Ki nilainya 8. Jadi PD sama dengan 15 kurang Ki. Nilai P sama dengan 0, nilai Ki sama dengan 15. Ki sama dengan 0, P sama dengan 15. Jadi PS sama dengan 3 tambah. Jadi PD sama dengan 15 kurang Ki. Nilai P sama dengan 0, nilai Ki sama dengan 15. Ki sama dengan 0, P sama dengan 15. Jadi PS sama dengan 3 tambah 0,1 Ki. Ki sama dengan 0, P sama dengan 3. Jadi surplus konsumen atau CS sama dengan 15 kurang 7 kali 8 bagi 2 sama dengan 8 kali 8 bagi 2 sama dengan 32. Hasilnya 32. Jadi nilai CS-nya atau surplus konsumennya adalah 32. Jadi PS total keseluruhannya PS sama dengan 7 kurang 3 kali 8 bagi 2 sama dengan 4 kali 8 bagi 2 hasilnya 16. Jadi keseimbangan pasar sama dengan 8,7. Nah, ada grafiknya, sudah saya tunjukkan grafiknya. Di sini TS-nya sama dengan total keseluruhannya TS sama dengan CS tambah PS. Jadi nilai penawaran dijumlahkan dengan nilai permintaan. Jadi 32 tambah 16 sama dengan 42. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya yang lebih jelas dari materi dari Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang surplus produsen. Jadi surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjumlahan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga yang sebenarnya. Berikut adalah grafik dari surplus produsen, di mana dari kita bisa lihat PB ke E itu adalah kurva penawarannya, sedangkan dari PE ke E adalah harga yang ditentukan dengan titik potong ada dari E ke QE. Nah, jadi untuk menentukan surplus produsen yang sudah diarsir, bisa kita lihat sudah diarsir dalam gambar. Jadi surplus produsen bisa ditentukan dengan ia berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas dan definisi dari surplus produsen, maka rumusnya adalah PS itu atau surplus produsen sama dengan 0 kali PE dikali EQE dikurangi 0 PB EQE sama dengan PB PE kali E atau PB kali PE kali E, di mana PS adalah surplus produsen, PE adalah harga keseimbangan, E adalah keseimbangan pasar. Nah, dengan penawaran PS sama dengan A tambah BQ. Jadi, surplus produsen pada gambar di atas adalah luas segitiga PB PBE dan dapat dihitung atau diukur dengan menggunakan rumus bangun segitiga. Jadi, besarnya nilai surplus produsen tergantung pada harga yang sebenarnya dijual oleh produsen atas produk tersebut. Jika harga sebenarnya yang dijual produsen meningkat, maka surplus produsen akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga sebenarnya yang dijual produsen berkurang, maka surplus produsen akan berkurang. Nah, jadi untuk mendalami materi ini, di sini sudah ada contoh soal. Menyebut soalnya, fungsi penawaran dari suatu produk adalah PE sama dengan 15 tambah 3Q.
di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Ditanya, A. Hitunglah besarnya surplus produsen jika harga pasarnya adalah 60 per unit. Yang ke B, jika harga pasar naik dari 60 menjadi 75, hitunglah surplus produsen yang baru. Nah, sekarang kita akan mencari titik atau nilai Q dari persamaan, di mana tadi harga yang dinaikkan adalah 60. Maka kita akan masuk pada persamaan PS sama dengan 15 tambah 3Q. Nah, di mana PS sama dengan 60. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Q. Berarti kita akan masuk ke persamaan dengan PS sama dengan 60. Jadi 60 sama dengan 15 tambah 3Q. Di 60, 15 kan dipindah ruaskan. Nilai yang sebelumnya positif, jadi kalau dipindah ruaskan akan bernilai negatif. Jadi 60 dikurangi 15 sama dengan 3Q. 60 dikurangi 15 sama 45 sama dengan 3Q. Berarti Q sama dengan 15. Nah, sekarang karena nilai harga pasar naik dari 75, berarti kita juga akan masuk pada persamaan mana PS sama dengan 15 tambah 3Q, di mana PS sama dengan 75, berarti 75 sama dengan 15 tambah 3Q. Kalau 75 dikurangi 15 sama dengan 3Q, berarti 60 sama dengan 3Q, berarti Q nilainya sama dengan 20. Nah, sekarang kita akan melihat grafik fungsi penawaran dan surplus produsen. Nah, karena yang pertama tadi kita telah tentukan nilai PS sama dengan 60 dan Q sama dengan 15, sehingga kita meletakkan pada grafiknya mana nilai Q sama dengan 15 dan P sama dengan 60. Berarti kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, dan untuk yang kedua tadi, di mana nilai P sama dengan 70 dan Q-nya sama dengan 20, kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan surplus produsennya. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa surplus produsen dicari dengan berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga. Nah, berarti untuk surplus produsen atau kan ada dua soal tadi, yang surplus produsen awal dan surplus produsen yang baru. Maka untuk surplus produsen awal berarti dia berada di atas kurva penawaran, di mana kurva penawaran bisa kita lihat pada gambar itu dilihat pada garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru itulah fungsi penawaran, berarti dia di atas fungsi penawaran. Nah, sekarang dia di bawah garis harga. Nah, garis harga sama dengan 60 dan 15. Di yang bisa kita lihat dia akan kita lihat pada garis titik-titik yang berwarna hijau. Nah, sekarang untuk surplus tambahan, dimana sama tadi untuk menentukannya itu berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga. Berarti kurva penawaran atas kurva penawaran yang berwarna dari garis yang berwarna biru. Nah, berarti dia di antara situ dan di bawah garis harga adalah 70. Jadi inilah grafik fungsi penawaran dan surplus produsen. Nah, sekarang kita akan menghitung surplus produsen awal. Nah, karena pada grafik tadi besarnya PS harga 60 itu adalah luas area segitiga. Jadi kita akan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, jadi luas segitiga kan rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, pada soalnya tadi alasnya 15 dan tingginya tadi kita tinggal 60 dikurangi 15 sama 45. Nah, jadi setengah dikali 15 dikali 45. Jadi setengah dari kali 675 sama dengan 337,5. Nah, untuk juga harga pasar naik dari 60 menjadi 75, kita juga akan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi
sama dengan setengah, alasnya tadi sama dengan 20, sedangkan tingginya itu 75 kurang 15, jadi tinggi itu sama dengan 60. Berarti setengah dikali 20 dikali 60 sama dengan setengah dikali 1200 sama dengan 600. Oke, jadi sekian saja materi dari saya tentang surplus produsen. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desideria Almi Isa. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian materi yaitu surplus total. Oke, materi selanjutnya adalah surplus total. Apa bedanya dengan surplus produsen, konsumen, dan surplus total? Surplus konsumen dan surplus produsen yang telah kita pelajari adalah penghitung kesejahteraan konsumen dan produsen secara terpisah. Nah, sekarang kita akan menghitung kesejahteraan konsumen dan produsen secara bersama yang bisa disebut sebagai surplus total atau manfaat ekonomi neto atau kesejahteraan total. Jadi surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Rumusnya TS sama dengan CS tambah PS. Dengan keterangan TS sama dengan surplus total, CS sama dengan surplus konsumen, PS sama dengan surplus produsen. Surplus konsumen atau dilambang dengan CS sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurangi dengan nilai yang dibayar oleh pembeli. Surplus produsen atau dilambang dengan PS sama dengan nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual dikurangi dengan nilai biaya bagi penjual, sehingga TS dapat dirumuskan. Surplus total sama dengan manfaat konsumen dikurang nilai yang dibayar tambah nilai yang sebenarnya kurang biaya penjualan. Dari gambar tersebut maka terlihat surplus total sama dengan surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen. Di sini surplus konsumen segitiga. Jadi ini surplus konsumen dan yang ini surplus produsen. Jadi cara menghitungnya yang di atas menggunakan segitiga dan juga yang di bawah menggunakan segitiga. Lebarnya pun sama. Dan di sini titiknya sama yaitu titik keseimbangan pasar. Kalau contoh menggunakan konsumen dan produsen, contoh kasus harga sekian, kalau menggunakan surplus total harus menggunakan titik keseimbangan. Ini beda ya, kalau ketinggian ini beda intinya dari PS sampai puncak itu untuk konsumen ketinggian segitiganya dari surplus produsen dari titik bawah sampai ke titik keseimbangan pasar. Langsung pada contoh, bila diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah PD sama dengan 120 kurang 4 Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 15 tambah 3 Q. Hitunglah besar surplus totalnya. Yang pertama buat gambar dulu. PD atau konsumen sama dengan 120 min 4 Q. Kalau Q sama dengan 0, maka sama dengan 120 kurang 0. Berarti P sama dengan 120. Lalu kalau P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 min 4 Q. Atau 4 Q sama dengan 120. Selanjutnya produsen. 15 tambah 3 Q. Kalau Q sama dengan 0, berarti P sama dengan 15 plus 0, berarti didapat titik 0,15. Dan ketika P sama dengan 60, maka 15 plus 3Q atau Q sama-sama dibagi 3, yaitu 15 didapat berarti 15,0.
Oke, satu lagi keseimbangan pasar. Rumusnya tadi misalnya PD sama dengan PS. PD-nya 120 kurang 4Q berarti sama dengan 15 tambah 3Q. Yang ada Q-nya taruh kanan, negatif 15-nya di kiri. Berarti 120 kurang 15 sama dengan 3Q tambah 4Q. Berarti 105 sama dengan 7Q. Nah, kita pindah ruas Q sama dengan 105 dibagi 7. Nah, sekarang Q-nya sama dengan 15. Sekarang cari P. PS sama dengan 15 tambah 3Q. Nah, PS 15 tambah 3Q kali 15. Berarti dapat hasilnya PS sama dengan 60. Didapat keseimbangan pasar yaitu Q sama dengan 15,60. Kita gambar tingginya 120. Kita bagi 2 jadi min 60, 30, 90 dan tingginya 120. Kalau Q sama dengan 30, tingginya 120, kita tarik garisnya di 30,0. Didapat surplus konsumen 120 kurang 60 kali 15 dibagi 2 jadi sama dengan 60 kali 15 dibagi 2 sama dengan 450. Terus surplus produsen 60 kurang 15 dikali 15 dibagi 2. Nah, hasil dari 60 kurang 15 45 kali 15 dibagi 2 sama dengan 37,5. Berarti surplus totalnya, rumusnya tadi CS tambah PS sama dengan hasil dari surplus konsumen yaitu 450 tambah hasil dari surplus produsen 37,5. Nah, didapatnya hasilnya 78,5. Dan ini hasilnya. Berarti didapat surplus totalnya 787,5. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Valentino Budiman Degong. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keseimbangan pasar sesudah dikenakan pajak. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika produk dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Biasanya tanggungan pajak sebagian dikenakan kepada konsumen sehingga harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak digambarkan sebagai berikut. Sekarang kita perhatikan gambar pada grafik berikut ini. Berdasarkan gambar ini, kita melihat keterangannya. Yang pertama, QD adalah jumlah permintaan sebelum dan sesudah pajak. QS adalah jumlah penawaran sebelum pajak. Q-aksen S jumlah penawaran sesudah pajak. E adalah titik keseimbangan sebelum pajak. E-aksen adalah titik keseimbangan sesudah pajak. PE adalah harga keseimbangan sebelum pajak. P-aksen E adalah harga keseimbangan sesudah pajak. QE adalah jumlah keseimbangan sebelum pajak. Q-aksen E adalah jumlah keseimbangan sesudah pajak. Berdasarkan gambar tersebut tadi, pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual
menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah T. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen akan ditujukan oleh rumus TK sama dengan PE aksen kurang PE. Dan beban pajak yang ditanggung oleh produsen TP sama dengan T kurang TK. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah T dengan huruf besar sama dengan T kali QE aksen. Oke, untuk lebih lanjut kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 7 tambah Q dan fungsi penawaran P sama dengan 16 kurang 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Pertanyaannya, yang pertama, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Yang kedua, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? Yang ketiga, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama yang akan kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum pajak dengan rumus QD sama dengan QS. Nilai dari QD tadi yaitu 7 tambah Q dan QS-nya 16 kurang 2Q. Sehingga 7 tambah Q sama dengan 16 kurang 2Q. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu Q tambah 2Q sama dengan 16 kurang 7. 3Q sama dengan 9. Q sama dengan 3. Sekarang kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi, yaitu P sama dengan 7 tambah Q. Jadi kita gantikan Q ini dengan nilai yang kita dapatkan tadi, yaitu 3. Sehingga P sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak E atau titik tengahnya tadi akan menghasilkan 3,10. Sekarang kita mencari keseimbangan pasar sesudah pajak. Fungsi penawarannya akan menjadi P sama dengan 16 kurang 2Q ditambah T sama dengan 16 kurang 2Q ditambah 3 sama dengan 19 dikurang 2Q. Kita telah mendapatkan fungsi penawarannya, yaitu P sama dengan 19 kurang 2Q. Sekarang kita kembali pada rumus yang tadi, yaitu QS sama dengan QD untuk fungsi untuk mencari nilai keseimbangan pasar sesudah pajak. QS sama dengan QD. QS-nya tadi 19 kurang 2Q dan QD-nya sama dengan 7 tambah 2 tambah Q. Sekarang kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu negatif 2Q dikurang Q sama dengan 7 kurang 19. Negatif 3Q sama dengan negatif 12. QE sama dengan 4 atau negatif 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga sekarang kita substitusikan nilai Q-nya yang kita telah dapatkan, nilai Q sama dengan 4 ke persamaan P sama dengan 19 kurang 2Q. Sehingga
P sama dengan 19 kurang 2 kali 4. P sama dengan 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak atau kita beri nama E aksen sama dengan 4,11. Oke, selanjutnya kita mencari besar penerimaan pajak oleh pemerintah. Di mana rumusnya tadi T besar sama dengan T kali Q aksen E sama dengan 3 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 12. Jadi besar penerimaan pajak oleh pemerintah sebesar Rp12. Selanjutnya kita mencari besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Di mana rumusnya tadi TK sama dengan P aksen E kurang PE sama dengan 11 kurang 10 sama dengan 1. Jadi besar pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 1. Yang berikutnya TP sama dengan T kurang TK sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga besar pajak yang ditanggung oleh produsen adalah Rp2. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan terkait fungsi keseimbangan pasar sesudah dikenakan pajak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bulan pokok. Analisis bulan pokok atau break even point. Yang pertama, saya menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R atau revenue, yang artinya adalah pendapatan, atau dilambangkan TR, yang artinya total revenue atau total pendapatan. Di sini saya memberikan rumusnya. Rumusnya sama dengan TR sama dengan P kali Q, di mana untuk P-nya harga jual per unit dan untuk Q-nya jumlah produk yang dijual. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini gambar grafiknya. Gambar grafiknya seperti di samping. Di sini untuk variabel TR-nya, variabel X, variabel untuk TR-nya itu di variabel Y, dan untuk Q-nya di variabel X, dan TR sama dengan F kali Q. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini soalnya, misalkan suatu produk dijual dengan harga Rp 5.000 per unit barang. Bagaimana fungsi penerimaannya? Gambarkan fungsi penerimaan tersebut pada grafik. Baik, di sini ada grafiknya. Grafiknya berbentuk seperti ini. Untuk TR-nya itu di variabel Y, dan untuk Q-nya di variabel X, dan TR-nya tadi 5.000 Q. Kita tahu Q-nya tadi itu jumlah produk yang dijual. Jadi jawab TR sama dengan P kali Q. P-nya tadi itu harga jual per unit dan Q-nya jumlah produk yang dijual. Jadi TR sama dengan 5.000 Q atau 5.000 jumlah produk yang dijual. Baik, lanjut ke fungsi biaya. Fungsi biaya diberi lambang C atau cost, atau TC-nya total cost. Di sini rumusnya sama dengan TC sama dengan FC kali tambah VC. TC sama dengan VC tambah V kali Q. VC-nya artinya fixed cost atau biaya tetap, sedangkan VC-nya variable cost atau biaya yang berubah. F-nya biaya variabel per unit, dan Q-nya jumlah produk yang dihasilkan. Contoh grafiknya seperti ini. Jadi untuk Q-nya itu di variabel X, dan VC, FC,
VC dan TC-nya di variabel Y. Di sini VC-nya itu dia sejajar dengan Q atau sejajar dengan variabel X. VC dan TC-nya itu dia sejajar juga. Baik, kita lanjut ke soal. Di sini saya menuliskan sebuah soal. Contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp 100.000 dan biaya variabelnya 300 Q. Tentukan fungsi biayanya dan gambarkan grafik fungsinya. Oke, baik, di sini saya sudah gambar grafiknya. Contoh grafiknya seperti ini. Q-nya itu di variabel X dan TC-nya di variabel Y. Di sini dan TC-nya ini gambar TC-nya, garis untuk TC-nya. Jawab. Jadi TC sama dengan 1000 tambah 300 Q. Baik, lanjut lagi ke analisis break even atau analisis pulang pokok. Break even atau analisis pulang pokok adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak untung maupun tidak rugi. Break even atau analisis pulang pokok artinya, di sini ada rumusnya, TR harus sama dengan TC atau untung TR lebih besar dari TC, sedangkan ruginya TR lebih kecil dari TC. Oke, baik, di sini saya menggambarkan sebuah grafiknya seperti ini. Ini contoh grafiknya. Grafik untuk garis Q-nya, itu di variabel X dan TC-nya di variabel Y. Di sini ada contoh grafiknya. Yang di sini digambarkan dengan rugi.